Baik, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang dari Fransiskus. Mana suaranya? Baik, selamat malam umat yang terkasih dalam Kristus. Di sini saya bukan berpidato ya, apalagi berkhotbah. Tapi saya hadir untuk mencerca saya sendiri, bapak mama dan para remaja sekalian sebagai umat Kristiani. Teman-teman, Ruteng ini dijuluki dengan kota 1000 gereja dan umat Katolik terbanyak di Indonesia. Tapi umat yang pergi ke gereja itu tidak sebanyak jumlah gereja gitu. Saya sendiri heran gitu. Umat Katolik terbanyak di Indonesia, tapi umat yang pergi ke gereja pada hari Minggu itu tidak banyak. Lebih banyak yang hari Minggu itu pergi jalan-jalan ke tempat wisata gitu kan. Baik anak remaja maupun orang tua gitu. Kalau kita bandingkan jumlah orang di tempat wisata dengan jumlah orang di tempat ibadah itu jauh berbeda. Maksud saya nih, duluan datang ke tempat wisata baru ke tempat ibadah gitu. Karena percuma ya, cinta yang kau bawa ke tempat wisata itu akan kalah dengan cinta yang kau bawa ke tempat ibadah. Karena begini teman-teman, kau datang ke gereja berdoa, bersyukur, lalu meminta, lalu foto di depan gereja, posting dengan caption selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Itu lebih terlihat istimewa ya, daripada kau foto di alam terbuka, pamer-pamer dada, paha, buat apa? Tidak berfaedah saya rasa ya. Karena hari Minggu itu adalah kesempatannya kau bersyukur kepada Sang Pencipta atas penyertaan yang telah kau terima. Bukan malah kau posting foto yang memanjakan mata para remaja, bapak mama, apalagi pemuka agama gitu ya. Dan teman-teman, kadang kita berdoa aja tidak tahu diri ya. Ada yang berdoa itu fokus di meminta saja. Minta biar diberi kesehatan, padahal tiap hari makan yang tidak sehat. Benar. Dan tidak pernah bersyukur. Kita ini tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri gitu. Saya ambil contoh perempuan misalnya. Perempuan ini makhluk yang tidak pernah bersyukur gitu. Padahal Tuhan sudah menciptakan dia itu dengan sangat sempurna gitu. Buktinya apa? Rambut sudah panjang dipotong pendek, sendal jepit dibuang pakai hat tinggi, baju panjang digunting jadi rok mini, macam-macam. Sama. Laki-laki juga demikian. Tidak pernah bersyukur. Pergi bertamu ke rumahnya orang gitu kan. Disuguhkan segelas air putih untuk menyapa, dia malah meminta sebotol vodka. Disanggupi untuk menyedia, kurang ajarnya dia malah minta minuman sereal yang sempat viral kemarin kan. Dan teman-teman, ada satu kebiasaan kita umat Kristiani ini yang saya rasa tidak bisa dihilangkan gitu, yaitu hobi datang misa terlambat, baru duduk di bangku bagian depan. Ya. Maksud saya, kalau sudah rasa-rasa terlambat itu duduk di bangku bagian belakang saya tidak apa-apa. Ini paksa diri saya mau duduk di bangku bagian depan biar apa? Biar terlihat seperti orang yang religi begitu. Tidak akan. Selama kau punya niat datang ke gereja itu atas dasar paksaan, Tuhan tidak pernah kabulkan kau punya permintaan. Dan teman-teman, orang-orang seperti ini kalau saya kaitkan dengan perumpamaan yang pernah dilakukan oleh Yesus, ini sama dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah gitu ya. Pohon tinggi besar tapi tidak berbuah apa-apa, sama. Mereka juga setiap hari Minggu datang ke gereja, tapi datang yang hanya mau diperlihatkan banyak orang gitu, tidak melakukan firman Tuhan. Dan kalau ada orang-orang seperti ini teman-teman, jangan dibenci, jangan. Tapi kita kumpulkan mereka pada satu tempat, lalu ikuti apa yang disampaikan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 6 gitu ya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku dan tidak mengikuti kehendakku, dia sama seperti ranting yang kering yang dibuang oleh orang-orang, kemudian dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, orang-orang seperti ini cocoknya dibakar. Dan teman-teman, kalau kalian perhatikan, pacaran anak-anak Kristiani sekarang itu rumit ya. Kenapa saya bilang rumit? Karena setiap kali kita mau menciptakan situasi-situasi romantis, pasti teringat akan ayat kitab suci yang mengatakan hati-hati dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan bapak dan saudaranya datang. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika kita mau memperkenalkan pasangannya kita itu ke orang tua begitu.
Datang gitu kan depan orang tua. Bapak, ini saya punya pacar itu. Perempuan ini kasih tahu dengan dia punya bapak. Posisi laki-laki sebelah ini gemetar setengah mati gitu, takut. Dia punya bapak bilang, "Oh, bagus anak. Terus kamu udah punya visi misi pacaran ini apa?" Spontan laki-lakinya jawab bilang, "Bapak, kamu udah punya visi misi pacaran ini mewujudkan impian Allah Sang Pencipta." Oh, istimewa, luar biasa, Pak. Apa? Yaitu berkembang biak dan bertambah banyaklah, penuhilah muka bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Spontan bapaknya bilang gitu kan. Terus kau pikir saya punya anak ini mesin produksi bahan mentah gitu kan? Tapi teman-teman, kalau teman-teman sekalian perhatikan, hari Minggu itu banyak sekali anak muda yang datang ke gereja itu gandeng pasangannya orang gitu. Iya kan? Pasangannya orang kan. Oh, rencana Tuhan nih. Jodoh ada di tangan Tuhan, yang tiap hari pegang kau punya tangan itu jodohnya orang itu. Coba saya kalau lihat orang-orang seperti ini indah sekali itu, bagus sekali gitu. Apalagi waktu doa Bapa kami yang bagian akhir itu, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, mulai pegang-pegang tangan gitu. Macam-macam. Tapi yang kasihan yang LDR. Kenapa saya bilang Kenapa saya bilang kasihan yang LDR? Karena percuma lu dari sini ucap selamat berhari Minggu, sayang jangan lupa berdoa. Kalau di sana dia doa Bapa kami pegang tangan dan orang lain. Dan teman-teman, sekarang ini kita sudah memasuki bulan doa Rosario ya. Bulan dimana datang Bapak sendal swallow, pulang Bapak sendal bistro gitu ya. Dan datang berdoa hanya mau cakar makan kue saja. Disuruh untuk susun wujud buat peristiwa tidak bisa. Dan ini bukan tidak mungkin kebiasaan anak-anak muda ini. Kebiasaan anak-anak muda. Tapi satu hal yang saya salut dengan anak-anak muda sekarang itu, aktif kegiatan menggereja. Banyak anak-anak muda yang gabung di dalam OMK, Pemkri, Sekami, gitu. Banyak sekali anak-anak muda yang bergabung. Dan saya sering lihat di rumah-rumah berdoa, di kelompok-kelompok berdoa itu, yang dipercaya untuk pimpin doa dan wujud peristiwa itu pasti anak-anak muda. Dan wujudnya itu bagus-bagus semua. Maksudnya antara bersyukur, meminta dan bekerja itu seimbang ya. Beda dengan doa orang-orang yang punya kepentingan. Saya ambil contoh apa ya? Tim sukses misalnya. Saya ambil contoh tim sukses misalnya. Wujud peristiwanya itu saja. Itu saja. Minta biar pasangan calonnya menang pilkada, itu saja. Dan teman-teman, setiap kali kita berdoa itu saya perhatikan ya. Setiap kali kita berdoa itu kita selalu minta pertolongan pada Tuhan, minta perlindungan pada Tuhan. Padahal kita sendiri ini tidak pernah tahu melindungi diri kita. Buktinya apa? Buang sampah sembarangan, tebang pohon secara liar, peralihan fungsi lahan pertanian jadi tempat tambang, macam-macam. Dan sampai sekarang tidak tahu kan manfaat baiknya dari tambang itu bagi kita semua apa gitu. Maksud saya begini teman-teman, mulai sekarang ini berdoa dan bersyukur. Jangan hanya tahu meminta dan menikmati apa yang sudah ada gitu. Karena pada intinya iman tanpa perbuatan itu adalah mati teman-teman. Saya Farhan Basri, selamat malam, sekian dan terima kasih. Jadi ini berdasarkan kisah nyata ya, lebih banyak. Iya, ini dia tadi penyusun materinya Ibu Atik Leven dan komikanya adalah Fadrian Basri. Kita tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Fadrian. Iya, dan juga Ini Ibu komika. Atik Leven ya. Jangan-jangan si Fadrian tadi tidak ikut minta puncak kalau dulu. Iya. Bawa kita omong minta pasti tidak pergi tadi.